Halo, assalamualaikum sobat. Jumpa lagi bersama kami di channel Pegus Eda. Jadi sobat, kali ini kita akan membahas tentang vokal sobat. Jadi kita akan belajar tentang vokal, khususnya untuk baca pidato. Maksud saya untuk berpidato ataupun juga baca puisi, juga untuk menjadi aktor ataupun juga menjadi seorang pembawa acara, pewacara, pewara. Tapi setelah yang satu ini. Jadi sobat, di dalam sebuah, kalau kita ingin bicara mengenai baca puisi, pidato, kemudian menjadi seorang pewara atau pembawa acara, tentu hal yang paling utama yang perlu kita pertimbangkan adalah mengenai vokal. Jadi terkait dengan vokal tersebut, kita sebenarnya memiliki aspek-aspek hal yang perlu kita perhatikan di dalam mengeluarkan suara. Aspek apa saja itu sobat? Nah, jadi untuk menjadi seorang pembaca puisi, orator atau pewara, ada beberapa hal. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah intonasi. Kemudian yang kedua adalah artikulasi. Yang ketiga jeda. Yang keempat tempo. Yang kelima dinamika. Sebenarnya ada juga sih yang berpendapat yang keenam adalah pernapasan, teknik pernapasan. Jadi baik, kita akan ulas yang pertama dulu. Yang pertama mengenai intonasi. Apa sih intonasi itu? Intonasi itu adalah lagu kalimat sobat. Jadi lagu kalimat di sini kalau kita menyanyi ada nada-nadanya kan? Ada perubahan-perubahan nada. Nah, perubahan-perubahan nada tersebut disebut dengan intonasi. Jika sangat teratur, merdu dan sebagainya, mungkin akan menjadi lagu atau nyanyian. Tetapi ketika hal tersebut seperti layaknya berbicara biasa, maka akan menjadi intonasi biasa. Jadi lagu kalimat itu intonasi. Apa yang kau bayangkan? Nah, jadi kalau dari contoh tadi, sebenarnya ada penggabungan ya. Selain intonasi juga ada melekat hal-hal yang lain pada bagian-bagian tersebut. Baik, yang kedua adalah artikulasi sobat. Artikulasi itu yang bagaimana sih? Artikulasi itu adalah kejelasan pengucapan. Kejelasan pengucapan. Ya, bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar jelas. Hal ini bisa kita latih dengan pelafalan A, I, U, E, O. Apa yang kau inginkan? Ada sebuah penekanan-penekanan di sana, kejelasan, meskipun juga ada gabungan-gabungan ya, tetapi saya menekankan pada artikulasinya di sana, bahwa kejelasan pengucapan itu tidak bermakna, justru tidak membingungkan atau miskomunikasi bagi pendengarnya. Jadi itu salah satu tujuan dari artikulasi, kejelasan pengucapan. Kemudian yang ketiga adalah jeda. Jeda adalah berhentinya kita di dalam mengucapkan. Jadi yang berikutnya ini adalah jeda, adalah berhentinya kita dalam mengucapkan. Kulihat malam membentang dalam tidurku. Nah, jadi sobat, kalau kalian dengarkan tadi, ada jeda, kulihat malam dalam tidurku. Nah, jadi ini ada berhenti sejenak. Jeda-jeda ini khususnya di dalam baca puisi, menjadi seorang pewara ataupun juga seorang orator, itu sangat berpengaruh. Penjedaan yang tepat akan memiliki makna yang tepat. Artinya jika salah penjedaan justru akan berdampak kepada salah pemaknaan.
Ini penting untuk pembacaan puisi ataupun menjadi seorang orator atau seorang yang berpidato. Penjeda ini penting. Bahkan untuk seorang pewara, jeda ini juga menentukan sebuah menjalin hubungan, komunikasi, chemistry istilahnya ya. Jadi menjalin hubungan dengan para pendengarnya atau para yang mendengarkan pada saat dia membawakan acara. Jadi itu penting. Misalnya ya, jedanya itu sangat penting. Misalnya mengumumkan hadiah misalnya ya. Dan pemenangnya adalah nomor urut 15. Nah, misalnya seperti itu kan. Itu ada penjedaan yang sangat jelas dalam membawakan acara, apalagi kuis-kuis atau apa ya, lomba-lomba. Tentu ada penjedaan yang jelas. Nah, yang berikutnya adalah tempo. Jadi sobat, tempo ini juga mengambil peran penting. Tempo ini bisa kita klasifikasikan tempo cepat dan tempo lambat. Baik, dalam tempo ini kita harus menyesuaikan bagaimana apa yang ingin kita sampaikan pada pidato ataupun puisi tersebut. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting di dalam puisi tersebut dengan nada keras dan cepat, maka kita gunakan tempo yang cepat. Ketika yang kita inginkan pada pembacaan puisi itu sedih dan sebagainya, tentu akan menggunakan tempo yang lambat. Lazimnya sih seirama dengan penghayatan ekspresi yang ingin kita tampilkan, baik ekspresi senang ataupun sedih. Semangat khususnya itu ya bisa tempo cepat. Rembulan ingin mendekatkan hatinya pada sebuah malam. Nah, misalnya rembulan ingin mendekatkan hatinya, itu sangat cepat. Temponya sangat cepat. Kalau lambat, tetesan itu terus mengalir hingga saat ini. Itu ada tempo lambat. Kadang-kadang dimaknai dalam sebuah ucapan-ucapan yang sedih dan sebagainya. Tapi tempo jeda itu memiliki perbedaan ya. Ingat ya, jeda itu berhenti. Kalau tempo itu cepat dan lambatnya. Tahu ya, yang mana cepat lambat, yang mana jeda. Kalau jeda itu memang berhenti. Kita memotong kalimat per kalimat, frasa per frasa, frase per frase. Itu adalah jeda. Kalau tempo itu pada saat mengucapkannya bermain. Nah, itu kan tempo ya. Tapi jedanya pada kata bermain, berhenti. Jadi tempo ini pun juga mengandung apa ya? Bukan mengandung. Maksud saya mengambil peran penting, khususnya dalam berpidato ataupun juga dalam ucapan-ucapan seorang presenter, seorang pewara. Kadang-kadang seorang pewara itu memerlukan ucapan-ucapan yang harus cepat. Karena kalau misalnya ucapan-ucapannya itu tersendat dan sebagainya, kadang-kadang bisa timingnya hilang. Kalau kita ingat timing ya, kemarin juga baru membahas mengenai timing. Timingnya hilang. Jadi harus meluncur dalam artian ucapan-ucapannya itu lancar. Wah. Baik, setelah tempo, berikutnya adalah dinamika. Jadi dinamika ini adalah keras dan lembutnya. Dinamika itu kalau dalam menyanyi ada namanya tanda crescendo dan decrescendo. Crescendo itu semakin keras. Kemudian kalau decrescendo semakin lembut. Jadi lazimnya dinamika ini mengambil peranan yang sangat penting dalam sebuah penekanan. Jadi penekanan, kalau kita bicara penekanan atau kita ingin menekankan sesuatu, itu bisa melalui tempo, bisa melalui intonasi, bisa melalui dinamika. Jadi ada beberapa kadang-kadang ucapan itu ketika kita ucapkan pada dinamika itu kita menggunakan tempo juga. Secara kita tanpa kita sadari menggunakan tempo dan menggunakan nada atau menggunakan intonasi yang tinggi. Dinamikanya keras, temponya lambat, intonasinya tinggi, nadanya tinggi. Ini penting. Di dalam dinamika keras dan lembut itu seperti ini ya. Misalnya ketika engkau melihat semuanya. Nah, tanpa kita sadari,
kita menggunakan dinamika yang sangat lama-kelamaan mengeras, ya. Pada saat itu sebenarnya kita juga menggunakan tempo, dan pada saat itu pula kita menggunakan intonasi. Jadi sebenarnya dinamika yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mengeras. Kemudian bisa juga kita melembut, misalnya. Ketika misalnya ada penurunan, melembut misalnya. Dan dia pun tersungkur. Jadi ada sebuah penurunan dinamika keras lembutnya. Meskipun di sana juga kita menggunakan tempo menjadi lambat, intonasinya pun juga turun. Nah, jadi itu penekanan ya. Dinamika kadang-kadang digunakan untuk penekanan. Penting dalam sebuah pidato juga. Karena dinamika di dalam pidato itu menentukan penjiwaan, bagaimana bisa pendengar itu bisa berpartisipasi kepada apa yang dia sampaikan. Ini penting. Dalam pidato lazimnya kita menggunakan dinamika yang tepat, tempo yang tepat, jeda yang tepat, intonasi yang tepat, maka akan menarik. Misalnya saja ya, berkat dukungan semuanya, Indonesia telah terbebas dari virus corona. Ketika ada pengucapan-pengucapan itu akan memancing emosional dari pendengarnya untuk akan bertepuk tangan. Pasti itu. Mengapa? Karena si orator ini handal di dalam memainkan jeda, tempo, serta dinamikanya. Intonasinya pun juga dimainkannya, sehingga ucapan tersebut pasti akan meminta balasan tepuk tangan dari para pendengarnya, kecuali pendengar yang tidak mendengarkan. Jadi, nah itulah fungsi di dalam ucapan-ucapan teknik-teknik vokal, khususnya dalam pidato, baca puisi, ataupun juga ingin menjadi seorang pewara ya, pembawa acara. Ini penting sekali. Pengkondisian yang tepat akan menghasilkan hubungan emosi yang tepat pula. Nah, ada juga yang berpendapat pernapasan. Nah, dalam pernapasan ini, bagaimana kita mengolah pernapasan kita agar suara menjadi lebih baik, atau juga nafas itu membantu dalam ekspresi kita, ekspresi vokal. Mengapa? Karena ketika seseorang itu menghela nafas, ataupun juga bahkan mengeluarkan suara kecapan saja, itu juga berpengaruh di dalam suara, produksi suara. Jadi contohnya seperti ini. Seseorang yang sedih dalam membacakan puisi atau sebagainya, dia akan menggunakan helaan-helaan nafas yang cepat dan sebagainya, sehingga akan ekspresi sedihnya akan lebih dapat. Ratusan korban corona. Kalau kalian sadari, ada helaan-helaan nafas di dalam ekspresi itu untuk mendukung ekspresi kesedihan dan sebagainya. Dan di situ juga akan berpengaruh kepada penampilan ekspresi penghayatan, karena di sana akan memicu air mata. Nah, lantas bagaimana dalam misalnya pewara ataupun juga orator? Ya, sangat berpengaruh. Pernapasan yang baik, suara helaan-helaan nafas itu kadang-kadang bagi seorang penyanyi akan mengganggu, tetapi bagi seorang presenter atau sebagainya itu kadang-kadang berguna sekali untuk mendukung keadaan suasana. Misalnya, saya akan umumkan pemenang pada lomba kali ini. Pemenangnya adalah ada helaan nafas dan sebagainya. Itu penting sekali kadang-kadang, meskipun bagi seorang penyanyi itu sangat mengganggu. Nah, itu tadi hal-hal yang penting di dalam vokal, khususnya untuk baca puisi, aktor, orator, ataupun juga seorang pewara. Semoga berguna informasi ini, dan jangan lupa jika menyukai video ini silahkan like, dan jangan lupa subscribe channel Pagi Seda, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Saksikan juga video-video yang lainnya, mungkin informasi-informasi yang penting untuk kalian saksikan. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah.